Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang review artikel yang berjudul Kesetaraan Gender dalam Pendidikan. Adapun permasalahannya adalah perempuan Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan, tetapi hal itu tidak berkelanjutan dengan tingginya partisipasi perempuan terhadap kegiatan ekonomi. Nah, jadi artinya meskipun prinsip gender dalam pendidikan sudah tercapai atau sudah tinggi, kesetaraan gender sendiri belum tercapai. Adapun alasan dan masukannya adalah yang pertama, norma dan praktik yang berlaku di masyarakat mengenai peran laki-laki dan perempuan sehingga mempengaruhi kesempatan perempuan terkait pendidikan, profesi, dan akses terhadap infrastruktur. Yang kedua, usia pernikahan yang terlalu dini atau banyaknya pernikahan dini, dan di mana penanggung-jawaban atau hak pengasuhan anak tuh lebih banyak di ibunya. Yang terakhir yaitu masukannya adalah memberi buku teks pelajaran yang memberikan contoh dan model yang mendukung kesetaraan gender agar orang-orang lebih mengerti tentang kesetaraan gender. Adapun solusinya adalah membenahi norma terkait perempuan dalam hal-hal seperti profesi dan peran di masyarakat maupun di ranah domestik, dan perubahan kebijakan yang lebih ramah perempuan terkait peran dan kebutuhan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Zahra. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul 3 ranah penting dalam penanganan diskriminasi gender di dunia pendidikan Universitas Indonesia. Nah, adapun penerapannya yaitu yang pertama adalah ranah struktural. Nah, ranah struktural ini misalnya dapat kita lihat dari belum terciptanya fasilitas pendidikan yang memadai dan mendukung perbedaan kebutuhan antara perempuan dengan laki-laki. Nah, jadi ranah struktural ini juga mengacu pada aspek fisik, sistematis, dan juga regulasi dalam lingkungan pendidikan yang perlu diubah agar tidak membedakan perempuan dan laki secara tidak setara. Dengan kata lain, upaya penanggulangan diskriminasi gender secara struktural. Lalu yang kedua yaitu adalah ranah kultural. Masyarakat secara tidak sengaja sering menomorduakan anak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jika ada kegiatan fisik yang berat, anak perempuan dianggap tidak mampu dan lemah. Padahal tidak sepenuhnya anak perempuan itu lemah. Mungkin ada beberapa bagian, tapi tidak semuanya. Saya tekankan tidak semuanya. Lalu yang terakhir itu adalah selain itu, jika ada pemilihan untuk menjadi pemimpin atau ketua, anak perempuan sering sekali dijadikan nomor kedua setelah laki-laki. Memang pemimpin itu wajib laki-laki, tapi tidak sepenuhnya harus laki-laki, perempuan tentunya juga bisa. Jadi ranah kultural ini mengarah pada upaya merubah budaya, pola pikir, dan konstruksi sosial masyarakat agar dapat mendorong perlakuan setara antar gender. Nah, adapun yang ketiga yaitu adalah ranah individual. MIA menilai permasalahan diskriminasi gender di dunia pendidikan harus dituntaskan karena merupakan komponen penting dalam menciptakan kemajuan bangsa. Lalu yang kedua, untuk menghilangkan diskriminasi ini diperlukan kerjasama dan kesadaran pada setiap individu, baik secara kultural maupun struktural. Setiap individu harus memperhatikan lingkungannya. Tentu hal ini sangat penting agar menghilangkan permasalahan diskriminasi gender di dunia pendidikan. Nah, jadi ranah individual ini berfokus pada perubahan pemikiran dan sikap diskriminatif setiap individu melalui berbagai pendekatan edukasi dan pemberdayaan secara psikologis agar tumbuh menjadi pribadi yang inklusif. Nah, tujuannya ini adalah membentuk landasan budaya inklusif dari tingkat individualnya. Nah, selanjutnya yaitu ada alasan dan juga masukan dalam permasalahan diskriminasi gender di dunia pendidikan Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada memenuhi komitmen dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan juga inklusif. Lalu yang kedua yaitu adalah mengurangi praktik-praktik yang merugikan hak dan kesempatan berprestasi bagi perempuan. Lalu ada juga masukannya yang pertama yaitu perlu adanya tim khusus yang fokus menangani isu-isu gender secara berkelanjutan.
Yang kedua yaitu adalah perkuat kerjasama dengan mitra eksternal untuk dukungan advokasi, pendanaan, dan juga edukasi. Lalu yang ketiga yaitu adalah perbaharui kurikulum dengan muatan pendidikan karakter inklusif dan anti-diskriminasi gender. Dana ini digunakan untuk kebutuhan operasional kegiatan, sedangkan mitra ini berperan sebagai kolaborator untuk memperkaya dan memaksimalkan pelaksanaan serta manfaat kegiatan. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu solusi permasalahan gender dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama, melakukan sosialisasi dan literasi gender secara terstruktur kepada seluruh sivitas akademik. Bisa dengan melakukan seminar, lokakarya, dan diskusi yang terbuka. Lalu yang kedua, membangun budaya inklusif yang menghargai keragaman melalui berbagai kegiatan kampus. Bisa dengan menyelenggarakan kegiatan hari peringatan dan diskusi rutin terkait inklusi gender, agama, budaya, dan kelompok minoritas. Dan yang terakhir yaitu melakukan review berkelanjutan dan mengambil tindakan perbaikan sesuai hasil evaluasi. Harus dengan identifikasi aspek yang akan dievaluasi seperti tujuan, proses, output, outcome, dan juga dampak. Nah, selanjutnya ada artikel berjudul Permasalahan Gender dalam Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, permasalahannya itu adalah diskriminasi gender, akses dan partisipasi, penggambaran dalam buku teks, kesenjangan gender dalam kebijakan dan pembuatan kebijakan. Nah, masukannya adalah membuat program-program dengan langkah yang konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pendidikan di Indonesia. Dengan adanya upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan kesetaraan gender dalam pendidikan dapat tercapai. Solusinya adalah kesetaraan gender dalam pendidikan dapat tercapai melalui 3 hal, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, hak dalam proses pendidikan di dalam lingkungan yang mendukung kesetaraan gender, dan hak untuk hasil pendidikan yang mendukung pencapaian keadilan. Nah, jadi di sini judul artikel yang saya bahas adalah hubungan gender dalam permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, jadi di sini yang pertama permasalahannya adalah perempuan dianggap tidak terlalu penting dalam mengenyam pendidikan sehingga menjadi faktor kerugian yang dialami oleh perempuan. Yang kedua, struktur serta fungsi otak laki-laki dan perempuan terdapat sedikit perbedaan nih. Efeknya yang timbul dari perbedaan tersebut adalah perbedaan pola pikir, sehingga prestasi yang dicapai oleh anak perempuan lebih positif terhadap dibandingkan prestasi yang dicapai oleh anak laki-laki. Yang ketiga, siswa laki-laki juga lebih aktif dalam pembelajaran, tetapi keaktifannya digunakan untuk membuat keributan di kelas. Sedangkan siswa perempuan cenderung termasuk untuk termotivasi lebih mengerjakan tugas-tugas. Nah, yang keempat permasalahannya adalah adanya perbedaan dalam perlakuan guru baik di siswi maupun ke siswa laki-laki. Nah, jadi di sini ada solusi nih. Yang pertama untuk permasalahan tadi, yaitu harusnya perempuan juga harus mendapatkan perlakuan yang setimpal dibanding dengan laki-laki, karena perempuan juga memiliki hak yang sama. Yang kedua, harusnya laki-laki juga harus sering berbagi kesulitannya dalam belajar kepada teman siswi yang perempuan. Tujuannya agar siswa perempuan dapat membantu, begitupun dengan guru. Peran guru sangatlah penting dalam hal ini. Maka dari itu, pentingnya peran guru laki-laki untuk mengayomi siswa laki-laki agar lebih terarah. Hendaknya sebagai guru harus memiliki perlakuan adil dalam proses belajar mengajar.